Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Dandi. Saya dari kelas Job Connector Data Science and Machine Learning Purwodika, kelas online. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan capstone project modul 2 terkait dengan data analysis di Transjakarta dengan judul Recommendations for Improving Operational Efficiency and Customer Experience at Transjakarta. Transjakarta adalah sistem transportasi bis rapid transit di Jakarta yang didirikan pada tahun 2004 sebagai solusi untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan transportasi publik yang cepat, aman, dan terjangkau. Layanan ini mencakup armada BRT dan non-BRT, menjangkau lebih dari 13 koridor utama serta area-area strategis lainnya di Jakarta dengan komitmen untuk terus meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kenyamanan. Transjakarta memainkan peran penting dalam mendukung transportasi publik yang berkelanjutan di Jakarta. Visi Transjakarta adalah menghubungkan kehidupan Jakarta dan misinya adalah bersama-sama menyediakan layanan transportasi terintegrasi yang memudahkan dan membahagiakan kehidupan Jakarta. Lalu ini adalah nilai perusahaan dari Transjakarta, yaitu bahagia, inovatif, semangat, dan amanah. Lalu latar belakangnya analisis ini adalah yang pertama efisiensi operasional. Saat jam sibuk, halte utama Transjakarta sering penuh dengan antrian panjang hingga 2 jam, sehingga perlu optimalisasi armada dan frekuensi layanan. Lalu lonjakan penumpang terjadi di pusat-pusat bisnis saat di jam sibuk, sehingga alokasi armada perlu disesuaikan untuk kenyamanan layanan. Lalu kualitas infrastruktur halte, banyak halte Transjakarta yang masih kurang nyaman dan sulit diakses, sehingga peningkatan fasilitas sangat diperlukan. Lalu penggunaan pembayaran digital atau e-money meningkat di Jakarta khususnya, dan perlu dievaluasi apakah ini memengaruhi loyalitas dari pengguna Transjakarta itu sendiri. Oke, rumusan masalahnya adalah bagaimana kita dapat mengurangi ketidakefisienan dalam operasional Transjakarta, lalu bagaimana demografi pelanggan Transjakarta, dan di waktu dan tempat mana kita bisa memaksimalkan upaya layanan, dan apakah pembayaran digital mempengaruhi dari repurchasing pada pelanggan Transjakarta. Skenario-nya adalah analisis ini diperuntukkan untuk direktur, manajer pemasaran, dan manajer keuangan. Ya, yang pertama kita akan mengidentifikasi titik-titik ketidakefisienan dari Transjakarta. Ini adalah halte yang sepi yang dapat membebani biaya operasional. Ada sekitar 10 lokasi halte yang memiliki riwayat hanya dikunjungi oleh satu orang. Seperti ada Malik, Antena 3, Apartemen Kedoya Elok 2, AKR Tower, Andara Marga Satwa 3, ACC Simatupang, Apotek Emilia Rawamangun, Alwatonia 1, dan halte Allianz. Terdapat 10 halte, beberapa halte yang berdekatan satu sama lain. Dengan demikian, membatasi waktu operasional dapat membantu dalam mengurangi biaya kos operasional itu sendiri. Lalu sebagian besar waktu perjalanan Transjakarta masih tergolong lama, terbukti dengan median waktu perjalanan mencapai 71,83 menit. Terdapat kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan efisiensi perjalanan di koridor ini, karena waktu yang lama dapat mengurangi kepuasan pelanggan dan menurunkan minat mereka untuk menggunakan layanan. Lalu yang kedua adalah kita akan analisis demografi atau profil pengguna dari Transjakarta. Untuk demografi, sebagian besar pengguna Transjakarta adalah orang dewasa yang berusia antara 20-an hingga pertengahan 30-an, diikuti oleh remaja, lalu juga dengan middle age, dan paling terkecil adalah elderly atau orang tua. Lalu ini adalah korelasi hubungan jenis layanan dengan kelompok usia. Di sini dilihat hasilnya minus 0,8 ya, tidak ada korelasi antara jenis layanan yang disukai dengan kelompok usia. Lalu yang ketiga, kita akan mengidentifikasi peluang apa saja yang tersedia. Yang pertama itu ada 10 halte dengan penumpang tertinggi, yaitu ada salah satunya seperti Penjaringan, BKN, BNN LRT, Pejaten, dan lain sebagainya. Dengan penumpang yang tinggi ini, kita dapat fokus pada peningkatan kenyamanan dan ketepatan waktu untuk mendukung pengalaman penumpang yang lebih baik. Optimalisasi pada lokasi-lokasi yang padat ini juga dapat berpotensi meningkatkan loyalitas pengguna.
Lalu ini adalah jam-jam terbaik untuk melakukan upaya pemasaran yang efisien. Kita bisa lihat dari rentang jam-jam tersibuk paling tersibuk itu ada di jam 6 dan di jam 17, itu saat pada waktu berangkat dan waktu pulang. Waktu penggunaan Transjakarta oleh para penumpang menunjukkan pola yang konsisten. Hal ini memungkinkan kami untuk mengoptimalkan strategi akuisisi pelanggan. Dengan adanya jam penggunaan yang seragam, kami dapat lebih efektif dalam menyusun dan melaksanakan upaya pemasaran yang ditargetkan, sehingga meningkatkan peluang untuk menarik pelanggan baru. Lalu di sini bisa dilihat pelanggan lebih memilih menggunakan layanan BRT, Microtrans, dan non-BRT. Jalur khusus BRT memungkinkan perjalanan lebih cepat, menjadikannya pilihan utama. Lalu Microtrans memberikan akses yang mudah di daerah padat, meningkatkan kenyamanan pengguna. Preferensi terhadap non-BRT menunjukkan kebutuhan untuk berbagai opsi transportasi yang sesuai dengan rute dan kebutuhan individu. Memahami preferensi pelanggan dapat membantu Transjakarta untuk meningkatkan layanan dan kepuasan pengguna. Lalu loyalitas terhadap metode pembayaran tertentu, kita bisa lihat di sini mayoritas pengguna memilih Bank DKI sebagai metode pembayaran yang menciptakan peluang untuk memberikan insentif kepada mereka yang menggunakan layanan tersebut. Lalu di sini bisa kita lihat korelasi jenis bank ke pembelian berulang atau repurchasing. Di sini terbukti tidak berpengaruh. Pelanggan yang loyal terhadap satu jenis bank tidak menunjukkan kecenderungan untuk melakukan pembelian berulang yang signifikan, sehingga loyalitas bank tidak berpengaruh pada frekuensi atau perilaku pembelian secara keseluruhan. Lalu ini adalah rekomendasi berdasarkan dari analisis tersebut. Kita lihat before-nya atau current situation-nya. Terdapat setidaknya 10 halte yang hanya digunakan oleh satu penumpang per bulan, menyebabkan biaya operasional yang tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Beberapa rute Transjakarta juga mengalami kepadatan penumpang yang tinggi pada jam sibuk, terutama di koridor utama, sehingga menyebabkan ketidaknyamanan dan waktu tunggu yang lama. Rata-rata waktu perjalanan antar pemberhentian mencapai 71,83 menit. Ini maksudnya median ya, terutama pada layanan Royal Trans yang menurunkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional. Armada terbatas di beberapa rute menyebabkan frekuensi keberangkatan rendah, memperpanjang waktu tempuh, dan mengurangi daya tarik rute tersebut. Beberapa koridor Transjakarta sering mengalami keterlambatan karena kemacetan lalu lintas berdampak pada efisiensi rute. Jam dengan penumpang tertinggi adalah 6-9 pagi dan 17-20 atau jam 8 malam. Dengan volume penumpang yang tinggi di halte seperti Pejaten, Penggilingan, dan Cibubur Junction, Transjakarta dapat fokus pada peningkatan kenyamanan dan ketepatan waktu untuk mendukung pengalaman penumpang yang lebih baik. Lalu ini adalah rekomendasinya atau afternya. Yang pertama ada optimalisasi penggunaan halte dengan penggunaan yang minim. Berdasarkan data, terdapat beberapa halte yang hanya menerima satu penumpang per bulan. Disarankan untuk mengurangi jam operasional halte-halte tersebut agar hanya beroperasi pada jam-jam sibuk. Di shift 1 jam 6-9 pagi, di shift 2 jam 5 sampai jam 8 sore. Pro-nya adalah penghematan biaya operasional dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Cons-nya adalah risiko ketidakpuasan bagi pelanggan yang biasa menggunakan halte pada jam tertentu. Lalu solusinya, tawarkan alternatif dengan komunikasi yang jelas kepada pengguna tentang perubahan ini, melakukan survei untuk memahami kebutuhan pelanggan di hal tersebut sebelum pengurangan jam operasional. Lalu ada perbaikan perencanaan rute untuk mengurangi waktu perjalanan. Mengingat median waktu perjalanan mencapai 71,83 menit, diusulkan untuk menata ulang rute Royal Trans agar lebih efisien dan mempercepat waktu tempuh. Lalu potensi pengurangan waktu tempuh hingga 15% dan peningkatan kepuasan pelanggan. Konsnya kemungkinan protes dari pelanggan di rute lama. Solusinya adalah sosialisasi secara bertahap dengan melibatkan pelanggan dalam uji coba rute untuk memperoleh masukan, melakukan analisis dampak terhadap pelanggan yang terdampak. Lalu optimalisasi pengaturan armada di halte-halte padat penumpang, penambahan frekuensi armada dengan berdasarkan data penumpang tertinggi di halte seperti Penjaringan, Garuda Taman Mini, dan BKN, dan lain-lain disarankan menambah frekuensi bus terutama pada jam-jam sibuk untuk mengurangi antrean dan waktu tunggu.
Pro-nya adalah mengurangi waktu tunggu hingga 30% dan meningkatkan kenyamanan pelanggan di halte padat. Konsnya peningkatan biaya operasional akibat penambahan armada pada rute-rute tertentu. Solusinya mulai dengan penambahan frekuensi pada jam-jam sibuk saja dan lakukan analisis efektivitas setiap bulan untuk menyelesaikan kebutuhan frekuensi. Oke, tadi dalam sisi efisiensi rute dan optimalisasi halte dan sebagainya, ini saat ini selanjutnya adalah bagaimana Transjakarta membangun loyalitas untuk old dan new customer. Yang pertama, membangun loyalitas untuk old customer, ada program loyalitas mempertahankan pelanggan yang sudah ada jauh lebih murah dibandingkan menarik pelanggan baru. Buat program loyalitas yang memberi poin kepada pelanggan setiap kali mereka menggunakan layanan, yang bisa ditukar dengan perjalanan gratis atau diskon. Ini bisa meningkatkan frekuensi penggunaan layanan. Pro-nya, meningkatkan frekuensi penggunaan layanan dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Cons-nya, membutuhkan biaya tambahan untuk program dan sistem manajemen loyalitas. Solusinya, pertimbangkan untuk menggunakan teknologi aplikasi untuk mengelola program loyalitas secara efisien dan mempermudah pelanggan dalam mengikuti perkembangan poin mereka. Lalu insentif yang disesuaikan dengan pelanggan, pelanggan cenderung lebih menghargai penawaran yang relevan dengan kebiasaan mereka. Gunakan data perilaku pelanggan untuk memberikan penawaran yang spesifik seperti diskon untuk rute favorit mereka atau pada waktu-waktu tertentu. Ini dapat menciptakan rasa engagement yang lebih kuat. Pro-nya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan dan potensi penggunaan layanan. Konsep diperlukan sumber daya untuk analisis data dan pengembangan penawaran yang sesuai. Solusinya investasikan dalam sistem analitik untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan dengan lebih baik sehingga dapat menghasilkan penawaran yang lebih tepat sasaran. Lalu ini adalah dari sisi new customer untuk bergabung, mendorong new customer untuk bergabung. Kampanye pemasaran yang tepat sasaran, pendapatan dapat ditingkatkan dengan memfokuskan promosi pada layanan BRT dan non-BRT. Rancang kampanye pemasaran yang menyasar anak muda dan remaja dengan menonjolkan kemudahan dan keuntungan menggunakan layanan kita. Pemanfaatan media sosial dan kolaborasi dengan influencer bisa sangat efektif dalam menarik perhatian mereka. Pro-nya memperluas basis pelanggan dan meningkatkan brand awareness. Cons-nya membutuhkan anggaran pemasaran yang lebih besar. Solusinya ciptakan konten yang menarik dan relevan untuk audiens muda serta gunakan analisis untuk mengukur efektivitas kampanye. Lalu selanjutnya ada program referral. Ini adalah rekomendasi dari mulut ke mulut. Pro-nya menarik pelanggan baru melalui rekomendasi yang dipercaya. Cons-nya mungkin perlu menggunakan atau mengeluarkan biaya untuk insentif yang diberikan. Solusi, tetapkan batas maksimum insentif untuk mengontrol biaya dan pastikan untuk mempromosikan program ini secara efektif. Lalu ada penawaran promosi pengguna baru, diskon awal bisa menjadi daya tarik bagi pelanggan baru. Tawarkan tarif khusus untuk bulan pertama atau perjalanan gratis dalam beberapa perjalanan pertama. Ini bisa menjadi insentif yang baik bagi pengguna baru untuk mencoba layanan Transjakarta. Pro-nya, mendorong pengguna baru untuk mencoba layanan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Konsep dapat menurunkan pendapatan awal jika tidak diimbangi dengan volume pelanggan yang baru yang cukup. Solusinya adalah monitor dari promosi ini secara berkala dan sesuaikan strategi untuk mengoptimalkan pengembalian investasi. Dari saya sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.